Jadi saya dan Mas Yuda itu mendapatkan tugas untuk diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kami berdua, saya dan Mas Yuda itu memiliki tugas untuk menyampaikan bagaimana mewujudkan budaya positif itu di sekolah. Ini adalah tugas kami sebagai guru penggerak dan harapannya nanti bisa menularkan dan bisa mewujudkan budaya positif ini bersama Bapak Ibu guru semua di sekolah. Karena harapannya nanti lulusan guru penggerak ini nanti juga akan menjadikan sekolah-sekolah penggerak yang lainnya. Kemudian yang akan kami sampaikan hari ini yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah, apa sih budaya positif di sekolah itu? Budaya positif itu merupakan perilaku, kebiasaan, praktik baik yang dilakukan oleh seluruh komponen warga sekolah, baik itu GTK, kemudian siswa maupun komite. Jadi budaya positif itu hanya bisa terwujud jika seluruh warga sekolah itu mau melaksanakan yang namanya kebiasaan dan juga praktik baik. Tujuannya apa sih budaya positif di sekolah itu? Tujuannya yang pertama yaitu untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, di masing-masing sekolah pasti memiliki visi atau tujuan mau dibawa kemana sekolah tersebut. Kemudian di dalam visi itu ada misi. Misi itu merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tadi. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu mewujudkan merdeka belajar. Seperti yang telah digaungkan oleh Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bahwa saat ini pembelajaran kita adalah merdeka belajar. Sebetulnya merdeka belajar itu sudah ada sejak Ki Hajar Dewantara dulu. Jadi sebetulnya yang mencetuskan yang namanya merdeka belajar itu adalah Ki Hajar Dewantara. Meskipun itu teori lama, teori Ki Hajar Dewantara yang lama, tapi buktinya itu masih sangat efisien untuk mewujudkan generasi muda, generasi bangsa kita. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu mencetak profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah karakter yang harus dimiliki generasi bangsa untuk sebagai karakter yang dimiliki. Jadi perilakunya, kemudian kebudayaannya itu selayaknya pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nanti ada 6 profil pelajar Pancasila yang akan kita sampaikan. Kemudian bagaimana sih metodenya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah tersebut? Ada 2 metode yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama ada yang namanya IA atau inquiry apresiatif. Yang kedua ada yang namanya restitusi. Nah, nanti di selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu inquiry apresiatif dan apa itu restitusi. Kenapa kok IA dan kenapa kok restitusi. Kemudian selanjutnya yaitu pemangku kepentingan. Jadi untuk mewujudkan budaya sekolah, tadi di atas kita tahu bahwa di dalam untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kan harus melibatkan GTK-nya, siswanya, dan komitenya. Nah, ini disebut dengan pemangku kepentingan. Jadi siswanya, gurunya, komitenya itu disebut dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu tadi yang pertama kita ambil dari pengertian budaya positif itu yaitu praktik baik. Apa sih praktik baik itu? Praktik baik itu adalah program yang sudah dan yang belum dilakukan. Jadi rencana kita memperbaiki keadaan sekolah menjadi lebih baik ataupun kegiatan yang sudah kita lakukan supaya sekolah kita menjadi lebih baik. Yang pertama itu ada habituasi disiplin. Habituasi disiplin itu yaitu pembiasaan diri melakukan perilaku disiplin. Kemudian ada habituasi literasi. Ini masih dalam program. Kemarin Bapak KS sering kali berulang-ulang juga menyampaikan kita dalam rapat terbuka bahwa kita harus melaksanakan pembiasaan literasi. Nah, itu namanya habituasi literasi. Kemudian lagi ada habituasi PHBS. Ini sebetulnya sudah dicanangkan pemerintah sejak tahun-tahun sebelum adanya pandemi. Dengan dibuktikan kemarin itu kita sering mendapatkan
kedatangan dari dinas kesehatan, kemudian bagaimana cara menggosok gigi, kemudian ada screening, itu salah satu program habituasi PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Kemudian selanjutnya yaitu habituasi simpati dan empati, yaitu membiasakan diri untuk peduli dan mau membantu. Simpati itu adalah rasa peduli, sedangkan empati adalah tindakan dari rasa peduli tersebut. Jadi kita itu membiasakan diri tidak hanya peduli untuk kasihan, tidak hanya seperti itu, tapi sudah sampai pada melaksanakan tindakan bagaimana membantu sekitar kita. Kemudian selanjutnya yaitu habituasi pembelajaran inovatif. Nah, habituasi belajar inovatif ini adalah seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah kita, bahwa seorang guru itu harus selalu berinovasi, baik itu di cara mengajarnya, kemudian baik di medianya, ataupun di interaksinya. Inovasi itu macam-macam. Tidak harus kita membuat media yang bagus, kemudian itu saja disebut inovasi, tidak. Tapi bagaimana kita berinteraksi dengan siswa sehingga siswa tadi itu semakin dekat dengan kita, semakin peduli, itu juga salah satu inovasi. Yang awalnya itu tidak peduli dengan gurunya, kemudian mereka jadi peduli. Itu juga salah satu inovasi dalam bidang interaksi. Nah ini, kita akan masuk ke visi sekolah yang menyelenggarakan Merdeka Belajar berbasis filosofi KHD untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah materi selanjutnya yang akan kita bahas. Nanti ini akan dibahas oleh rekan saya, Pak Aang Wida. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah rekan saya sampaikan tadi di awal, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Jadi dalam pembentukan budaya positif itu perlu sekali koordinasi atau kerjasama dari beberapa pihak, utamanya lingkungan sekolah, yaitu siswa, guru, serta lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian di sini dalam pewujudan budaya positif itu objek atau sasaran utamanya adalah ada pada siswa. Jadi kita harus mengolah atau menuntun siswa-siswi kita menjadi seseorang yang memiliki budaya positif yang akhirnya nanti akan terwujud sebagai pelajar Pancasila. Jadi di sini sesuai dengan filosofi KHD yang sudah kita kenal sejak dulu, yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya bangun karsa tuturi handayani. Jadi itu sangat harus kita pegang teguh. Jadi ing ngarsa sing tulodo itu di depan memberikan contoh. Jadi sebagai guru itu sangat diharapkan sekali. Yang pertama adalah memberikan contoh kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid itu lebih gampang menerima apa yang dilihat daripada apa yang kita sampaikan atau yang kita katakan. Jadi misalkan hal kecil saja, misalkan membuang sampah, itu kalau kita kasih tahu berkali-kali itu jarang sekali atau susah sekali untuk diterima, bahkan masih tetap diulang membuang sampah sembarangan. Tapi kalau dengan kebiasaan, dengan habituasi itu kita contohkan, juga kita berikan semacam bukan larangan atau aturan, tapi sebuah kesepakatan. Jadi apa sih tujuannya kalau kita itu buang sampah pada tempatnya, hasilnya apa, seperti itu. Jadi nanti anak-anak akan berpikir bukan kewajiban, kalau saya membuang sampah harus ke tempatnya, bukan seperti itu, tapi tujuannya apa dari membuang sampah di tempatnya itu. Seperti itu. Jadi di sini saya mengambil
kalimat dari Ki Hajar Dewantara, jadi mengenai pembelajaran utamanya di sini, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah menuntun. Menuntun. Jadi seperti tadi yang pertama, ing ngarsa Sundrodo memberi contoh sudah. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso. Nah, di samping memberi semangat, memberi tuntunan, menuntun. Jadi seorang guru itu tidak boleh menuntut anak, tidak boleh menuntut anak, tapi harus menuntun anak. Ya, menuntun anak. Tidak boleh menuntut kamu harus pintar, seperti itu. Pintar itu sebenarnya bisa berkembang dengan sendirinya apabila seorang pendidik itu mampu mentransfer ilmunya dengan metode yang sesuai dengan siswa tersebut. Jadi seperti yang biasa kita hadapi di pembelajaran, anak-anak kita itu bermacam-macam. Jadi tidak ada anak yang memiliki cara belajar yang sama. Misalkan ada anak yang belajarnya harus dengan suasana yang tenang. Kalau ada teman yang ngomong itu mesti protes. Terus ada lagi yang kalau belajar temennya ribut pun masih tetap bisa konsentrasi. Itu bedanya, perbedaan dari cara belajar siswa. Jadi seorang guru itu harus mampu mengetahui bagaimana murid-muridnya, cara belajarnya, kemudian nanti mampu menuntun anak-anak tersebut untuk mencapai atau memahami materi yang disampaikan. Seperti itu. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga pernah menyampaikan, ketika mengajar murid itu diumpamakan seperti kita itu sebagai seorang petani atau yang punya sawah, seperti itu. Jadi seorang petani itu akan gimana ya? Seorang petani ataupun yang ladang, yang menanam jagung, itu pasti akan mengolah padi atau jagungnya sebaik mungkin, memberikan perhatian sebaik mungkin, kemudian memberikan pupuk dan juga merawat sampai nanti menghasilkan padi atau jagung dengan kualitas yang terbaik. Jadi tidak akan mungkin seorang petani itu menanam padi kemudian memakai metode perawatan atau pupuk yang digunakan untuk menanam jagung. Jadi dengan kata lain, setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi harus juga tugas sebagai guru adalah membimbing anak-anak tersebut dengan metode yang berbeda juga. Kalau memang dilaksanakan itu tidak bisa serta-merta terwujud, karena ini membutuhkan kontinuitas, membutuhkan konsistensi dari kita semua. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi di sini yaitu kodrat. Nah, kodrat di sini anak ada dua kodrat, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dari kodrat alam itu bisa dilihat dari lingkungannya, bagaimana anak tersebut berkembang di lingkungan yang seperti apa, dari latar belakang orang tua yang bagaimana. Nah, kalau yang kita alami, sudah kita alami, itu kebanyakan memang karena waktu lebih lama dengan keluarga, di lingkungan masyarakat, jadi apa yang kita terima itu ya hasil dari
pendidikan dari keluarga, dari lingkungan tersebut. Karena seorang anak mulai dari kecil sampai usia sekolah itu mendapatkan pendidikan yang utama dari orang tua. Begitu. Jadi kalau di sekolah ada yang istilahnya kalau dikasih tahu sekali dua kali tidak dengarkan, ada yang aktif sekali. Nah, itu juga tugas kita sebagai guru untuk menuntun anak-anak kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Itu yang pertama adalah kodrat alam. Yang kedua kodrat zaman. Jadi perkembangan anak-anak, perkembangan pendidikan itu tidak lepas dari perkembangan zaman juga. Apalagi sekarang sudah teknologi 4.0, jadi perkembangan teknologi sangat cepat, sangat pesat. Nah, itu sangat mempengaruhi juga, baik itu bagaimana berkembangnya anak-anak, kemudian bagaimana berkembangnya pendidikan juga, sampai pada kita juga pernah mengalami pemakaian atau penerapan pembelajaran daring ya, karena ada pandemi kemarin. Kita pernah melakukan pembelajaran daring. Nah, di situ benar-benar teknologi itu dipakai dalam pendidikan. Kemudian Bapak Ibu guru juga harus berusaha sekuat mungkin untuk mengikuti perkembangan tersebut. Itu tadi ada beberapa kata kunci dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi saya ulangi lagi, filosofi KHD yang sudah kita kenal sampai sekarang adalah ing madya mangun karso, ing ngarso sumtulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Tadi yang 1, 2 sudah, kemudian yang ketiga tuturi handayani. Di belakang memberi dorongan. Nah, jadi dari filosofi tersebut sangat kuat sekali sebenarnya kalau bisa kita terapkan dengan baik dalam lingkungan pendidikan kita. Jadi dari apa yang sudah dipakai oleh Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya sudah dipakai di negara-negara di luar negeri metode pengajarannya, tapi kita sendiri malah ini baru akan menerapkan lagi, menguatkan lagi apa yang sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara di masa lalu. Nah, kemudian kita ke perwujudan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah seorang pelajar yang bisa berkembang, bisa mengembangkan dirinya, namun juga tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Jadi ada beberapa poin yang menekankan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini penjelasannya adalah seorang siswa itu harus mampu memposisikan dirinya, mampu bersyukur, mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga mensyukuri apa ciptaan-ciptaannya, mensyukuri ciptaan Tuhan. Yang kedua, berkebinekaan global. Jadi di sini berkebinekaan global. Jadi seorang siswa itu diharapkan menghargai perbedaan yang ada. Jadi setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda, meskipun kembar pun pasti ada perbedaannya. Jadi di sini diharapkan siswa mampu menghargai perbedaan, utamanya kalau di lingkungan sekolah. Jadi temannya memiliki sifat yang berbeda, jadi tidak mudah berselisih, tidak mudah bertengkar, seperti itu. Berikutnya adalah bergotong royong. Nah, ini yang sudah mulai berkurang. Kalau saya pribadi lihat bergotong royong, mungkin
bisa terpengaruh juga karena beberapa tahun mulai 2020 kemarin itu masa pandemi, anak-anak sudah berkurang sekali kegiatan sosialnya. Jadi sudah sedikit melupakan apa itu yang kandungan isi dari gotong royong itu sendiri. Jarang melakukan kegiatan bersama, otomatis tidak mewujudkan gotong royong tersebut. Jadi di sini perlu juga utamanya di sekolah dipupuk sifat gotong royong pada anak-anak, bekerja sama, kemudian perlu juga dilatih atau diterapkan permainan-permainan yang berisi gotong royong atau kerjasama. Selanjutnya adalah kreativitas. Nah, kreativitas di sini diharapkan siswa itu mampu menciptakan hal baru. Kalau mungkin belum bisa hal baru, bisa memodifikasi penemuan atau hal yang sudah ada. Itu kreatif. Bisa menciptakan hal yang baru. Nah, di sini hal baru tersebut bisa dalam hal bagaimana cara belajar yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Nah, di sini seorang siswa itu harus mampu melihat kemampuannya, terus menganalisis apa kekurangannya. Setelah itu dia mampu menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi kalau yang saya lihat di kelas saya sendiri utamanya, anak-anak itu masih kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Jadi kalau ditanya itu cenderung diam, nanti baru kalau ditanya lagi baru ngomong, dipancing dengan beberapa kata baru menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini perlu kita latih juga anak-anak itu untuk pandai menyampaikan, atau berani menyampaikan pendapatnya. Jadi nantinya kalau dia sudah berada di lingkungan sosial, berada di lingkungan masyarakat, itu dia mampu berpengaruh atau memberikan sumbangsihnya bagi lingkungannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah mandiri. Nah, di sini mandiri bukan berarti melakukan segala sesuatu dengan sendiri, tapi dia mampu menata dirinya, mampu mengendalikan dirinya, kemudian mampu melaksanakan apa tanggung jawabnya. Nah, beda dengan gotong royong. Kalau gotong royong pasti harus pengaruhnya ke banyak orang, tapi kalau mandiri ini pengaruhnya ke dirinya sendiri. Jadi itu beberapa hal yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa saya tambahkan dari filosofi KHD itu, kalau kita pelajari lebih dalam, itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita peroleh. Utamanya adalah bagaimana kita itu bisa mendidik anak-anak dengan cara yang baik, memerdekakan mereka, memerdekakan dalam hal bagaimana mereka belajar, dalam arti bukan membiarkan atau mengabaikan. Istilahnya seperti ini, memerdekakan itu seorang guru harus bisa memfasilitasi cara belajar yang sesuai dari masing-masing siswa. Jadi kalau siswanya banyak, otomatis harus juga mengevaluasi atau mengidentifikasi cara belajar bagaimana yang tepat untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi memang kalau di
pikirkan, ini pasti sulit gitu. Karena banyak siswa, banyak karakter, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti mampu, karena dengan pengalaman mengajar juga, kemudian dengan konsistensi, itu pasti nanti akan bisa lama-kelamaan terwujud. Karena pembentukan seorang profil Pancasila, profil pelajar Pancasila itu tidak bisa hanya di satu kelas langsung berhasil, tapi harus kontinu di semua kelas. Jadi sangat diharapkan kerjasama dari semua guru di masing-masing kelas untuk bisa menerapkan dari filosofi KHD tersebut. Jadi memerdekakan anak dalam belajar, tuh, di memfasilitasi anak-anak, bukan membebaskan anak-anak. Membebaskan bisa dikatakan membebaskan, tapi membebaskan dalam hal bagaimana cara belajar yang sesuai menurut anak tersebut. Jadi misalkan contoh kecil saja, misalkan penjumlahan di anak kelas 1, ada yang langsung bisa penjumlahan disusun, misalkan disusun biasa gitu, 2 tambah 12 tambah 5 misalkan langsung disusun. Ada juga yang pakai jari. Nah itu sebenarnya tidak apa-apa selama pemakaian jari itu masih bisa ditolerir. Misalkan 5 atau 10. Kalau sudah banyak kan harus pakai bersusun. Okay. Jadi itu sebenarnya juga sudah sering saya pakai di kelas saya juga utamanya. Bahkan masih ada penjumlahan yang di kelas saya itu yang puluhan pun masih pakai jari. Jadi itu saya latih terus, saya biasakan terus. Jadi kalau tidak dibiasakan, anak-anak pasti tidak akan bisa. Jadi kalau di rumah pasti kembali lagi dengan cara yang lama, karena dia nyamannya seperti itu, biasanya seperti itu. Tapi kita sebagai guru kan juga punya cara bagaimana lebih cepat mengerjakan seperti itu. Jadi kami sangat mengharapkan dengan ini Bapak Ibu guru mampu menuntun anak-anak mencapai kodratnya. Jadi anak-anak bisa berkembang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan karakternya, kemudian nantinya diharapkan bisa bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan bagi negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa tadi tujuan dari budaya positif itu yaitu untuk menerapkan pembelajaran Merdeka Belajar menggunakan filosofi KHD untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu yang kita pertanyakan sekarang tentang bagaimana metodenya mewujudkan tujuan dari budaya positif tersebut. Kita bisa menggunakan 2 metode untuk mewujudkan budaya positif. Yang pertama yaitu IA atau inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif adalah kolaborasi dari kelebihan masing-masing individu ke dalam sebuah kelompok. Jadi setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda. Inquiry apresiatif itu mengkolaborasikan kelebihan setiap individu menjadi kekuatan besar dalam sebuah organisasi. Nah, landasannya ada pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Ini paling terbaru dan kita gunakan sampai sekarang, yang tertera dalam sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan itu diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap. Hambatan di sini adalah
keyakinan kelas yang tidak terlaksana tadi. Nah, kontrol guru itu seperti apa sih? Apa saja sih fungsi kontrol guru? Yang pertama, guru penghukum. Jadi tipe guru sebagai kontrol itu ada macam-macam. Ada guru penghukum, ada guru pembuat orang merasa bersalah, ada guru yang memposisikan diri sebagai teman, ada guru yang memposisikan diri sebagai pemantau, dan ada guru yang memposisikan diri sebagai manajer. Dan guru yang dianggap gagal itu adalah guru penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Jadi guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu sudah dianggap gagal. Karena guru itu harus menjadi teman dan pemantau, jadi kan manajer. Nanti kalau sudah sampai manajer itu akan menjadi guru yang luar biasa. Nah, kemudian setelah posisi guru itu tahu ketika ada keyakinan kelas yang tidak terlaksana, kemudian memposisikan dirinya sebagai salah satu ini tadi, guru akan melihat kebutuhan dasar dari manusia. Jadi biasanya anak-anak itu melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan keyakinan kelas karena mereka mengejar suatu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada cerita dan kasih sayang, ada kesenangan. Biasanya misalnya anak itu jahil sama temannya. Itu sebetulnya anak yang jahil atau anak yang mengganggu temannya, dia hanya butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Karena di sini mereka itu membutuhkan sebuah perhatian. Nah, berarti kita tahu nih, oh berarti anak itu dia butuh cinta dan kasih sayang. Tidak boleh kan kalau mereka sebetulnya butuh cinta dan kasih sayang, kemudian guru menghukumnya, kan itu berarti guru sudah gagal. Padahal yang dibutuhkan itu adalah cinta dan kasih sayang, bukan sebuah hukuman. Nah, untuk itu, maka untuk menyelesaikan permasalahan itu perlu dilakukan dengan ini, restitusi ini. Nah, restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah memperbaiki kesalahan dengan mengedepankan sebuah solusi dan pembelajaran. Jadi bedanya restitusi sama hukuman, bedanya itu ya, kalau restitusi itu dia lebih sifatnya menawarkan. Jadi kalau ada anak yang bersalah, kita tidak boleh kamu hukum karena bersalah, tapi kita tawarkan dulu, kamu mau memperbaiki kesalahanmu atau tidak. Jadi restitusi sifatnya sebuah tawaran, tujuannya untuk memperbaiki. Jadi kemarin itu saya contohkan di kelas. Di kelas saya itu ada kejadian tiba-tiba anak itu nangis jerit-jerit. Salah satu anak itu nangis jerit-jerit. Nah, kemudian ada temannya laporan ke saya, Bu, tadi namanya Eling, kebetulan ya Eling yang nangis jerit-jerit itu. Kemudian ketua kelasnya, Halno itu ditemani dengan Rapid, itu melaporkan ke saya, Bu, kemarin Eling itu nangis. Nah, saya kan ketika menerima laporan, saya memposisikan diri jadi guru. Oh, saya jadi apa nih? Saya jadi temannya dulu, atau pemantau, atau manajer. Kemudian saya lihat, kenapa sih kok bisa terjadi permasalahan seperti itu? Mereka sudah melanggar keyakinan kelas, kelasnya sudah tidak kondusif. Nah, ketika saya tanya, Eli menyampaikan, kenapa kamu nangis? Menyampaikan bahwa bukunya itu disobek oleh temannya. Nah, kemudian saya bilang, kamu sudah, temannya itu tadi saya tanya, kamu sudah merobek bukunya Eli, lalu sekarang apa yang kamu bisa lakukan? Dari merobek, karena kamu sudah merobek bukunya Eli tersebut. Kan sekarang Eli sudah tidak punya buku. Akhirnya apa? Temannya menjawab, ya Bu, saya besok akan mengganti bukunya Eli. Nah, itu yang disebut dengan langkah-langkah restitusi. Jadi kita konfirmasi dulu apa permasalahan yang terjadi, kita tawarkan sebuah solusi, kemudian kita kuatkan. Dari situ, terus saya tanya seperti ini, dari mana kamu bisa belikan buku Eli? Tidak apa-apa Bu, nanti uang saku saya akan saya belikan buat membelikan buku Eli. Nah, itu di situ anak-anak sudah belajar berkorban untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Nah, Eli pun akhirnya karena sudah melihat temannya yang sudah sadar, kemudian minta maaf,
Dia bilang, "Tidak apa-apa Bu, besok beli bukunya patungan sama saya." Jadi tidak harus satu temannya itu yang memberikan penuh. Akhirnya Elin pun dia tidak apa-apa, kita patungan saja. Karena Elin juga merasa dia itu kasihan kalau temannya itu nanti uangnya habis untuk mengganti bukunya. Nah, disitulah pembelajaran atau solusi dan juga pembelajaran yang kita dapatkan dari sebuah restitusi. Jadi tidak perlu kalau ada anak yang bersalah kita tuh ungkit-ungkit kesalahannya. Kamu tuh ngapain? Loh kok bisa kamu itu begitu? Kamu itu seperti itu. Loh kenapa tadi awalnya? Jadi jangan mengulang-ulang atau menggali-gali kesalahan. Karena bukan kesalahan yang kita harus tahu, tapi solusi apa yang harus kita laksanakan. Jadi itulah fungsi dari segitiga restitusi, tidak mencari-cari kesalahan, tapi menyelesaikan permasalahan. Nah, oke, Mas Yudo, tolong kita kembali ke slide-nya tadi. Setelah metodenya, kemudian kita akan melanjutkan ke mana? Metode, lalu setelah itu pemangku kepentingan. Nah, untuk mewujudkan suatu budaya positif di sekolah, tadi kan kita itu demonstrasinya sudah tadi aja, kita langsung ke pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan budaya sekolah kan tadi kan perlu yang namanya keterlibatan, keikutsertaan seluruh warga sekolah. Nah, ini disebut dengan pemangku kepentingan. Nah, kita pernah mencoba melakukan yang namanya analisa pemangku kepentingan. Tolong ini di klik linknya, analisa pemangku kepentingan yang sudah pernah kita lakukan. Misalnya nih, seperti yang saya lakukan tadi, kalau Bapak Ibu melihat, seperti team building. Team building itu juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena apa? Dalam team building itu banyak hal, banyak karakter yang akan keluar. Biasanya kalau di kelas itu sering terjadi permasalahan karena anak-anak itu bertengkar. Dalam team building, kalau mereka tidak bersatu, tidak akan berhasil. Nah, jadi untuk melaksanakan atau mewujudkan budaya positif itu perlu dilakukan yang namanya pemetaan pemangku kepentingan. Jadi pemetaan pemangku kepentingan itu dilihat dari kategorinya, kemudian dilihat dari potensi atau kekuatan yang dimiliki, kemudian sasarannya dan juga strateginya. Nah, ini kategori yang harus dianalisis dalam dalam pemetaan pemangku kepentingan itu ada sumber daya manusianya. Siapa saja nanti akan terlibat. Kemudian sarana prasarananya, apa yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian lingkungan pendukungnya. Ini harus dilakukan sebuah analisis pemetaan pemangku kepentingan supaya kita tahu siapa saja yang akan kita libatkan dalam mewujudkan budaya positif tersebut. Kemudian ada strategi. Kalau kita sudah mengetahui apa saja yang ada di sekitar kita, maka kita menggunakan dua strategi ini. Ada strategi bagja tadi, kemudian ada komunikasi. Nah, setelah itu kita lihat nih, kita analisis potensi-potensi dari SDM-nya tadi. Potensi kepala sekolah sebagai apa, gurunya sebagai apa, temannya sebagai apa, siswa sebagai apa, dan komite sekolah sebagai apa. Dan pasti sasarannya adalah siswa. Nah, karena kita itu di sini itu kan sebagai kita itu kan tuan kita itu adalah anak-anak. Jadi kita itu bisa bekerja kalau ada anak-anak. Kalau tidak ada anak-anak yang kita ladeni dengan baik, sekolah ini pasti ditutup dan kita tidak bisa bekerja. Jadi kita itu bisa bekerja karena anak-anak. Kita itu bisa melakukan segalanya itu karena anak-anak. Jadi anak kita itu harus menghamba pada anak. Bahasanya Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada anak. Seorang guru itu wajib yang namanya menghamba pada anak. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke Bapak Ibu, itu tadi adalah pemaparan dari saya dan
Pak Aang tentang bagaimana mewujudkan sebuah budaya positif yang ada di sekolah. Dari pemaparan itu tadi, monggo Bapak Ibu yang akan menyampaikan pendapatnya atau mau bertanya, silahkan. Saya buka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan. Silahkan. Kalau mewakili ini siapa? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya Ibu Abnani dan Mas Lida selaku guru penggerak, ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama adalah diseminasi atau sosialisasi atau seminar budaya positif, terus merdeka belajar dan sebagainya tadi sudah sangat gamblang dijelaskan. Pertanyaan saya, kurikulum yang seperti apa yang mungkin dapat diterapkan di sekolah kita, kurikulumnya. Sementara kan kita pakai kurikulum yang K13. Nah sekarang kurikulum merdeka belajar, terus kurikulum budaya positifnya seperti apa, itu yang perlu kita ketahui. Mungkin ada tahapan, mungkin diskusi lah untuk masalah ini. Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tadi sudah dijelaskan, tidak perlu saya ulang lagi, terkait dengan perubahan peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah, tadi sudah sangat jelas. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Darwi atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi tentang kurikulum, apa sih yang seharusnya kita lakukan nih untuk penerapan merdeka belajar ini. Kalau kita membahas tentang kurikulum, itu kita membahas tentang peraturan. Jadi kita itu tidak bisa melaksanakan kurikulum tanpa adanya suatu landasan atau sebuah payung hukum. Jadi kurikulum itu bisa kita terapkan ketika ada yang namanya landasan. Kita boleh merubah suatu kurikulum, itu yang disebut dengan yang namanya kurikulum modifikasi kalau saya dulu belajar. Tapi itu tidak boleh dijadikan suatu nama. Kita sekarang pakainya, kita menerapkan merdeka belajar nih, kemudian kita pakai kurikulum. Berarti kurikulum di sekolah saya, kurikulumnya merdeka belajar. Tidak. Namanya tetap kurikulumnya kita terapkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Namun kita di dalamnya, dalam penerapan dan pelaksanaan kurikulum tersebut, kita bisa memasukkan metode-metode merdeka belajar. Iya Pak ya, jadi itu namanya kurikulum modifikasi. Seperti yang saya terapkan di kelas saya, itu kita ketahui bersama, kalau Hindana itu adalah sebuah ABK, berkebutuhan khusus. Itu tidak secara idealis, itu kita tidak mungkin bisa melaksanakan kurikulum kita terapkan ke Hindarna. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita menggunakan kurikulum modifikasi. Kalau teman-temannya itu kompetensi dasarnya itu bisa kompetensi dasar dari kelas 5 itu matematika misalnya, menentukan jaring-jaring kubus. Ya kan, kelas 5 matematika 3.5 itu kompetensi dasarnya. Hindarna kok bisa menentukan jaring-jaring kubus? Tidak bisa. Hindarnya cukup dia bisa memilih mana yang namanya kubus, mana yang namanya balok. Sudah, itu namanya kurikulum modifikasi. Seperti merdeka belajar, kita tidak bisa merubah kurikulum namanya kurikulum merdeka belajar. Kita hanya bisa menerapkan kurikulumnya tersebut dengan menjalankan atau mengimplementasikan metode-metode untuk mewujudkan sebuah merdeka belajar. Karena merdeka belajar itu bukan kurikulum, ya. Merdeka belajar itu sebuah sistem atau tujuan. Merdeka belajar itu bukan kurikulum. Jadi kalau kurikulum itu kan di situ ada silabusnya, ada yang namanya itu materinya, kemudian ada lagi yang namanya waktunya, lokasi waktunya, KD-nya. Di Merdeka Belajar belum ada yang namanya itu. Mungkin setelah ini nanti
ke kabar terbarunya, update infonya, itu akan ada yang namanya setelah ini paradigma baru, kurikulum paradigma baru. Kemarin saya sempat mengikuti yang namanya seminar bagaimana sih paradigma baru. Jadi sebetulnya itu sama dengan kurikulum yang kita terapkan di masa pandemi. Hampir sama, hampir mirip. Banyak sekali kompetensi dasar yang dipotong. Jadi sedikit sekali ranah kognitifnya sangat sedikit. Di situ itu banyaknya ranah afektifnya. Jadi siswa itu dibentuk menjadi siswa yang terampil. Siswa yang terampil, bukan siswa yang nilainya 100. Ilmu itu tidak untuk ditransfer, tapi ilmu untuk ditemukan oleh siswa itu. Tidak laku lagi mentransfer ilmu itu di paradigma baru, tidak berlaku. Tidak berlaku nih, kita bilang pelangi itu warnanya merah, kuning, hijau, biru. Lah bagaimana dengan anak-anak yang buta warna? Kan mereka melihatnya warna merah itu kan beda dengan warna merah yang orang normal. Nah, jadi pelangi itu tidak harus merah, kuning, hijau, biru. Itu paradigma baru dari rencana kurikulum paradigma baru 2020 itu seperti itu. Jadi untuk saat ini belum bisa Merdeka Belajar dianggap sebagai kurikulum. Hanya Merdeka Belajar adalah sebuah tujuan mewujudkan Merdeka Belajar supaya anak-anak itu lebih terampil untuk menghadapi permasalahan di lingkungan sekitar sehingga anak itu bahagia dan selamat. Gitu kan kata-kata Dewan. Mungkin saya bisa menambahkan untuk penerapan Merdeka Belajar sendiri itu bisa kita masukkan ke dalam rencana pembelajaran. Jadi sebenarnya rencana pembelajaran yang sudah didapatkan dari KKG itu tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan karena yang membuat itu hanya satu orang. Kemungkinan besar RPP tersebut hanya sesuai di lembaganya, jadi belum tentu sesuai di lembaga kita. Itu bisa dipengaruhi karena juga karakter siswa, kemudian juga bagaimana cara Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi. Jadi mungkin untuk Merdeka Belajarnya itu bisa disisipkan dalam rencana pembelajaran. Jadi lebih baik sebenarnya rencana pembelajaran itu dibuat sendiri, meskipun sederhana, tapi isi dari rencana pembelajaran tersebut bisa memfasilitasi anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan seperti itu. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Monggo, siapa tanya selanjutnya? Bu Dayah itu, Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, sebenarnya sudah gamblang semua, tapi saya pengen tanya contohnya apa penyelesaian masalah melalui restitusi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Budaya. Contohnya ya, sebetulnya selama kesalahan kita selama ini itu kita itu selalu kalau ada masalah itu diungkit-ungkit masalahnya, dicari-cari siapa yang membuat masalah. Lah, di restitusi itu lebih pada mencari solusinya. Misalnya nih kemarin di kelas saya, ini contoh nyatanya, di kelas saya kemarin itu anak-anak itu waktu saya belum masuk mereka gaduh, mereka itu celometan. Mungkin bapak ibu yang di sekitarnya juga mendengarnya anak-anak itu gaduh dan celometan. Kemudian saya masuk di kelas, terus saya menyampaikan ke anak-anak, kalian sudah membuat gaduh di kelas dan artinya kalian sudah melanggar keyakinan kelas tersebut. Lalu apa sih yang bisa kalian lakukan? Nah, dari situ mereka berpikir, oh iya, saya sudah melakukan pelanggaran yang ada di kelas. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian mereka berpikir membuat kesepakatan bersama teman sekelasnya untuk memperbaiki kesalahannya, untuk tidak mengulangi lagi, dan untuk melakukan
pembelajaran dan kegiatan yang lebih positif. Anak-anak itu bukan, kalau kita lihat usia anak SD memang bukan anak pemberani dan percaya diri. Pemberani dan percaya diri itu sebuah kebiasaan. Nah, dari situ, dari kesalahan yang mereka buat, akhirnya mereka berani dan percaya diri menyampaikan bahwa mereka itu akan memperbaiki sikapnya lagi. Jadi kita nggak perlu repot-repot menghukum. Dulu itu nggak perlu repot-repot menghukum, buang-buang waktu. Dulu itu nggak perlu repot-repot menghukum. Kita cukup memfasilitasi, mencarikan anak-anak itu solusi. Sudah itu saja. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan restitusi secara sederhana. Kalau kita melihat kekompleksitasannya, itu akan banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Miskonsepsi dari kesalahan kelas dan yang bisa kita selesaikan melalui restitusi. Tapi itu adalah implementasi sederhananya. Monggo Pak Am kalau mau menambahkan. Saya mau menambahkan, kalau yang berhubungan dengan keyakinan kelas itu sebenarnya juga sudah saya terapkan di kelas saya. Jadi dalam pembentukan atau penyusunan keyakinan kelas itu, saya hanya memberikan wawasan kepada mereka apa sih keyakinan kelas itu, kemudian memberikan penjelasan perbedaan dari aturan dan juga keyakinan kelas. Jadi mereka semakin paham dengan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kemudian saya juga menyerahkan sepenuhnya penyusunan keyakinan kelas itu kepada siswa-siswa saya berdasarkan apa yang sudah dialami atau kejadian-kejadian apa yang pernah dialami di kelasnya. Misalnya mengenai kebersihan, kemudian mengenai toleransi dengan sesama teman, kemudian ada lagi bagaimana menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya kepada siswa-siswa saya bagaimana kalian ingin atau bagaimana cara kalian mewujudkan kelas kalian itu menjadi nyaman, senyaman seperti kamar kalian sendiri, seperti itu. Jadi dengan nyaman tersebut, saya sangat yakin bahwa anak-anak nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan senang, bisa menerima pembelajaran dengan baik. Jadi meskipun itu sudah saya lakukan, tapi juga ada beberapa kali kejadian atau konflik antar siswa, tapi tidak seperti sebelum saya melakukan metode restitusi tadi. Jadi sebelumnya kalau ribut ya anak sampai ribut seribut-ributnya, tapi sekarang ribut kecil gitu sekali sudah selesai, sudah baik lagi, diselesaikan sendiri. Jadi dengan itu akan melatih siswa bagaimana menata dirinya, bagaimana mencari solusi atas masalah yang dihadapinya, seperti itu. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yang mau bertanya silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya mau bertanya, bagaimana cara kita mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam keragaman masyarakat? Terima kasih. Oke, ya. Kita tahu ya bahwa setiap pribadi itu memiliki karakter yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Bahkan di satu lingkungan masyarakat itu bisa saja memiliki aneka ragam budaya. Nah, bagaimana sih cara mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut? Nah, tadi di dalam profil pelajar Pancasila kita lihat bahwa siswa itu harus bergotong royong, itu salah satunya. Nah, caranya bagaimana? Tadi saya saya coba untuk menggunakan team building
atau kegiatan outbound seperti tadi. Nah, di kegiatan outbound itu kan ada kelompok. Di situ mereka melebur dengan satu tujuan, yaitu berhasil bersama-sama. Bukan saya yang berhasil, saya tidak bisa berhasil sendiri karena kegiatannya berkelompok. Jadi kan mereka tidak bisa tuh berhasil sendiri. Kalau satu gagal ya kelompok itu gagal. Akhirnya mereka apa? Mereka membuang keegoisan dirinya menjadi pribadi yang lebih mau menerima. Misalnya yang depan, sepertinya yang depan lancar tapi yang belakang belum lancar. Mereka mengatakan yang depan berhenti dulu, kita lihat yang belakang seperti apa. Nah, itu team building itu bisa kita lakukan kita pilih menjadi salah satu cara untuk mewujudkan profil belajar, karena di dalamnya mengandung nilai kegotong royongan, nilai keberagaman, nilai kerukunan, nilai kreativitas, bahkan mereka akhirnya muncul ide-ide. Tadi kalau kita sempat lihat, ada yang sempat memantau itu melihatnya, dia kelompok itu menggunakan metode yang berbeda. Akhirnya muncullah kreativitas. Nah, itu kan kita sudah membangun profil pelajar Pancasila. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Apa Pak Aang mau menambahkan? Kalau tidak ada, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti diseminasi budaya positif. Kami yang bertugas dari pendidikan atau program guru penggerak sangat mengharapkan kita semua bisa mewujudkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Tidak bisa kita mewujudkan hanya berdua saja tanpa ada kerjasama atau kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.